Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid 96,1 FM di mana saja bisa mendengar radio kami, ketahuilah kehidupan orang-orang beriman adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang saling mewarnai, yang saling mengingatkan, yang saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, lebih daripada peringatan-peringatan, lebih dari nasihat-nasihat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan dari golongan-golongan manusia, ya, dari orang-orang yang merugi hanya beberapa golongan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang mereka saling berwasiat kepada kebenaran, saling nasihat-menasihati. Dan yang keempat adalah orang-orang yang mereka saling berwasiat untuk saling bersabar. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan daripada sifat-sifat orang beriman adalah mereka saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Dan bentuk kesayangan mereka, bentuk cintanya mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah ila akhiril ayat. Orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, mereka adalah orang saling bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, saling sayang menyayangi. Dan sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Dan begitu juga hadis-hadis yang sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Habibullah wa Khalilullah Habibur Rahman Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang begitu banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pentingnya ya nasihat, menasihati antara satu dengan yang lainnya. Pentingnya untuk kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang perkara-perkara agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, perkara-perkara dari perkara-perkara yang agung daripada kebesaran-kebesaran atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kepada siapa nasihat tersebut? Qala lillah, nasihat tersebut pertama adalah untuk Allah. Maksud daripada nasihat untuk Allah adalah kita saling menasihati agar kita bagaimana semuanya bisa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat kepada Allah, mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya mengagungkan sunnah Rasulullah, memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nasihat tersebut kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan juga kepada kaum muslimin seluruhnya. Ini adalah agama Islam. Ini merupakan bentuk daripada kemuliaan Islam. Ini merupakan bentuk daripada keindahan Islam. Mereka bukanlah penganut yang saling egois, penganut yang hanya mementingkan dirinya sendiri, penganut yang tidak memperdulikan keadaan orang lain, akan tetapi mereka hidup saling menasihati, saling mengingatkan ya perkara-perkara yang baik dan saling mengingatkan tentang perkara-perkara yang jelek. Dan juga datang hadis dari hadis yang lainnya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, bayya'na Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam bis-sam'i wa ta'ah wa nushin likulli muslim. Kami mengambil sumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami dengar dan mentaati daripada pemimpin-pemimpin kami, dan juga kami mengambil sumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami memberikan nasihat kepada
seorang muslim ya kepada kaum muslimin dan juga kepada saudara-saudaranya kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid 96,1 FM di mana saja yang bisa mendengar radio kami, dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang-orang yang saling menasehati karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali hanya naungan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah, yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungan Allah Rabbul Alamin. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulani tahabbani fillah waftaraqa alaih. Ada 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, dan bentuk kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya, dia menginginkan kebaikan apa yang kebaikan tersebut ada pada dirinya. Dan bentuk kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya, dia benci ketika saudaranya yang muslim yang lainnya terjatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan sebagai bentuk cinta saya kepada saudara-saudara saya kaum muslimin, kepada kaum muslimin seluruhnya, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid yang bisa mendengar daripada radio kami. Sahabat pendengar Radio Siar Tauhid 96,1 FM di mana saja bisa mendengar radio kami. Bulan Ramadan adalah bulan yang mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, yang mengasung kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang semua kita telah menghafalnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut. Dan dari sesuatu yang harus kita jaga, dari sesuatu yang harus kita hormati, dari sesuatu yang harus kita agungkan adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang mengagungkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tanda daripada tanda ketakwaan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan daripada ketakwaan hati. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid 96,1 FM di mana saja bisa mendengar radio kami. Saya sudah menyebutkan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu tanda-tanda yang apabila seseorang mengagungkan masjid tersebut, memuliakan masjid tersebut, ya, ciri-ciri atau padanya ada sifat-sifat daripada sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang hanya orang-orang beriman sajalah, orang-orang yang bersih hatinya saja yang memakmurkan dan menghidupkan rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya Allah memakai kalimat innama, inna huruf taukid, dan apabila dipakai huruf mim setelahnya, ya, memiliki makna pembatas. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu, tidak ada sebuah tempat yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling suci di muka bumi ini lebih mulia daripada masjid. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul bilad ila Allah masajidaha wa abghadul bilad ila Allah aswaqaha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya Allah. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasar.
Ini dari sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kemuliaan dan keutamaan masjid. Dia adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pun masjid tersebut terbuat dari kayu, terbuat dari pelepah bambu dan beratapkan daripada seng yang bocor dan beralaskan lantai seadanya, ketika di situ dijadikan untuk sholat, ketika di situ dijadikan untuk beribadah kepada Allah, ketika di situ dijadikan untuk orang berzikir dan membaca Al-Quran, ketahuilah itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk dia mengotori rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengotori secara hissiyah ataukah mengotori rumah Allah Subhanahu wa taala secara maknawiyah? Sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika datang seorang badui Arab, dia datang ke pojok masjid, masuk ke dalam masjidnya Rasulullah, kemudian dia kencing di pojok masjid tersebut. Selesai salat, Rasulullah SAW mengingatkan badui tersebut, hadza masjidun, inilah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rumah Allah tempat orang beribadah, tempat orang salat, di dalamnya ada ruku, dalamnya ada sujud. Di sini tempat berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kenapa masjid itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Dikarenakan di dalam masjid ada yang namanya ibadah. Dalam masjid ada yang namanya salat. Dalam masjid ada di sana orang-orang membaca Al-Qur'anul Karim. Ini tujuan dibangun rumah Allah tabaraka wa taala. Para hadirin, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid 96,1 FM. Di antara dalil-dalil juga yang menunjukkan bahwasanya masjid merupakan tempat yang paling mulia, tempat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Nabi SAW ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan ketika beliau sampai di perkampungan Bani Amr ibn al-Auf di Kuba, ketika Rasulullah SAW sampai ke tempat tersebut, tidak ada sesuatu yang dimulai oleh Nabi SAW kecuali membangun masjid, kecuali membangun masjid, sehingga menjadilah Masjid Kuba adalah masjid yang paling pertama dibangun di kota Madinah. Masjid yang paling pertama dibangun di kota Madinah, sebagaimana diterangkan dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan juga di antara yang menunjukkan agungnya dan tingginya kedudukan masjid di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW, dan dalam Islam ini para ulama kita ketika mereka menulis buku, menulis kitab Sahih Bukhari, kita akan dapatkan ada babul masajid. Di Sahih Muslim kita akan mendapatkan Al-Imam Muslim menyebut dalam kitab beliau babul masajid. Begitu juga Ashabus Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, daripada kitab-kitab yang menjadi rujukan oleh kaum muslimin, semuanya mereka menulis dalam sunan mereka, dalam kitab mereka, babul masajid. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seorang ulama Syafi'iyah, menulis sebuah kitab yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, berjudul Bulughul Maram, kitab fikih yang berisikan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau menyebutkan juga dalam kitab tersebut babul masajid, bab masjid. Ini menunjukkan mulianya dan agungnya masjid tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, ada batasan-batasan yang harus kita jaga di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan segala sesuatu, apa saja yang boleh dilakukan di masjid dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di masjid. Dan siapa yang melampaui daripada batasan yang telah ditentukan oleh Allah, maka saya ingatkan diri saya dan juga saudara-saudara saya kaum muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Dan itu merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian melampaui daripada batasan yang telah dibatasi oleh Allah. Dan siapa yang melanggar, melampaui dari apa yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk daripada orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya dan para hadirin semuanya, saudara-saudara saya kaum muslimin, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam, tentunya kita akan berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita akan berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dicintai oleh Allah adalah masjidnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui daripada batasan-batasan masjid tersebut. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di masjid?
Ya, dan apa saja yang seseorang boleh dilakukan di masjid. Kita ketahui daripada mulianya masjid juga, ya, hal-hal yang dianjurkan atau adab-adab masjid. Ketika seseorang masuk masjid, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Ya, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang datang dari Nabi SAW, la tajlis hatta tarka' raka'atain. Janganlah engkau duduk, ya, sampai engkau, ya, ruku 2 rakaat. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, yang kita ketahui seseorang ketika berkhutbah banyak kesibukan yang akan dia lakukan, karena dia mengingatkan manusia, yang menyampaikan nasihat kepada manusia. Tetapi Rasulullah SAW masih menyempatkan ketika ada seorang sahabat, ketika dia masuk ke dalam masjid, dia langsung duduk. Kata Nabi SAW, kum tarka raka'atain, bangunlah engkau dan rukulah 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat ketika engkau masuk ke dalam masjid. Ini merupakan bentuk kemuliaan dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara batasan-batasan masjid yang harus kita jaga, tidak boleh seseorang, ya, mengumumkan barang hilang di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Ya, datang hadis dari Nabi SAW, larangan dari beliau untuk kita mengumumkan barang hilang di masjid. Dan ini mungkin kita perhatikan di banyak masjid-masjid. Ya, selesai sholat Jumat ataukah selesai daripada ibadah-ibadah yang lainnya, diumumkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang merasa kehilangan dompet ataukah kehilangan dari kunci ataukah yang semisalnya, hendaknya mengambil kepada pengurus masjid. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan, karena akan mengurangi daripada, ya, keagungan dan kemuliaan dari masjid itu sendiri. Dan juga Rasulullah SAW, ya, untuk menjaga kemuliaan dan keagungan masjid, Rasulullah SAW, ya, melarang untuk kita berdagang di masjid. Nabi SAW berkata, siapa yang didapatkan mereka berjualan di masjid, maka hendaknya engkau doakan agar usahanya atau dagangannya bisa bangkrut. Ini tidak lain dari Nabi SAW, kecuali untuk mengingatkan umatnya, mengingatkan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, memperhatikan, memuliakan rumah Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan apa yang itu merupakan syiar-syiar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara pula daripada keagungan dan kemuliaan masjid, sebagaimana hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, man akala basalan au qurathan au thawman fala yuqarribu masjidana. Barang siapa yang seseorang, mereka makan bawang putih, mereka makan bawang merah, dan mereka makan daun bawang, ya, dilarang untuk mendekati masjid. Ya, dikarenakan kemuliaan ibadah yang ada di dalamnya. Karena di dalamnya ada orang-orang yang salat, dalamnya ada para malaikat, sehingga tidak merasa terganggu dengan bau, ya, yang keluar daripada mulut orang yang makan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Bahkan Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengeluarkan orang yang mereka membuat gangguan di masjid, yaitu dengan yang tadinya sebelumnya dia makan bawang putih dan makan bawang merah sebelum dia berangkat ke masjid. Sehingga tentunya ketika sesuatu bau saja, dilarang kita membuat gangguan dalam masjid. Apalagi hal-hal yang lebih besar dari itu. Apalagi hal-hal yang akan menimbulkan keributan, ya, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya larangan dari Nabi SAW lebih lagi, ya, sebagaimana yang dikenal oleh para ulama kita, qiyasul aula, qiyas al-aula. Ketika perkara bau saja, ya, itu tidak boleh seseorang masuk ke dalam masjid, apalagi melakukan hal-hal yang lebih parah daripada itu. Sehingga ini hal yang tidak dibenarkan dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, iyyakum bi aswatil aswaq. Hati-hati kalian, jangan kalian jadikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pasar, kata Nabi, suara-suara pasar. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini rumah Allah, ini tempat ibadah, tempat orang berzikir, tempat seseorang akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman ketika dia masuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketenangan dan kejiwaan seorang muslim yang lebih tenang ketika dia sholat 2 rakaat, dia duduk di rumah Allah dan dia membaca Al-Quran. Sehingga kewajiban bagi setiap muslim siapa saja untuk mereka memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan mengotori rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang itu akan membuat gangguan, yang itu akan membuat ketentraman hilang di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jangan kita membuat sesuatu yang akan membuat keributan, membuat gangguan, ketenangan dan kenyamanan beribadah seseorang di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga itu semuanya, untuk menjaga ketenangan di rumah Allah, untuk tidak ada terjadi sesuatu di rumah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man marra masjidana fa alaihi nabalun falyumsik binisaliha falyumsik binisaliha falyumsik binisaliha." Barang siapa seseorang melewati masjid kami, masuk ke dalam masjid dan dia membawa tombak, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia tutup tombaknya, dan hendaknya dia tutup tombaknya, diulangi oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengulangi sebanyak 3 kali? Agar bagaimana tidak ada gangguan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Agar orang merasa tenang, merasa sejuk, merasa nyaman, merasa tenang ketika masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengajak diri saya dan mengajak saudara-saudara saya kaum muslimin seluruhnya, siapapun mereka, warna pakaian apapun yang mereka pakai, ya, dari daerah manapun mereka datang, muliakanlah rumah Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah rumah Allah Subhanahu wa taala. Muliakan dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada syiarnya Allah, lebih daripada rumahnya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang telah saya sebutkan, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhid, di atas manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa kebencian, rasa permusuhan di hati-hati kaum muslimin. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah di atas agamamu yang lurus ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah di atas sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin seluruhnya di muka bumi ini di atas agamamu yang lurus, di atas sunnah Nabi-Mu yang suci, di atas jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kelak di yaumul qiyamah kami dibangkitkan dengan orang-orang yang kami cintai. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mencintai Nabi-Mu. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mencintai sahabat Nabi-Mu, sehingga di yaumul qiyamah kelak kami mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi-Mu ya Allah, dengan dibangkitkan dengan orang-orang yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ilmu inda Allah Subhanahu wa ta'ala.